Nama saya Siti Amila. Nama saya Hakimah Swasti. Nama saya Mawasi Jelani. Nama saya Sutisna. Latar belakang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ditandai dengan penyerangan penjara Bastille yang terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 1789. Akibatnya pemerintah dinasti Bourbon dan kerajaan Prancis runtuh. Secara umum, Revolusi Prancis dapat dijabarkan sebagai berikut. Kondisi kelaparan dan krisis pangan. 2. Penumpukan hutang akibat Perang 7 Tahun dan Perang Kemerdekaan Amerika. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan. Yang keempat, gaya hidup berlebihan para bangsawan dan anggota kerajaan, terlebih Ratu Marie Antoinette. 5. Muncul ide demokrasi yang berasal dari abad penjarahan dan revolusi Amerika. 6. Muncul borjuis sebagai kelas menengah yang memiliki kekayaan namun terpinggirkan secara politik. Faktor lain yang melatar belakangi terjadinya revolusi di Prancis adalah sebagai berikut. Faktor pertama adalah faktor politik. Pada saat itu Prancis pemilih pejabat negara didasarkan pada garis keturunan, bukan berdasarkan kemampuan dan kompetisi yang adil. Selain itu, para bangsawan merupakan pemeran penting dalam membuat kebijakan dan raja hanya mengesahkannya saja. Sistem perekrutan berdasarkan garis keturunan ini sangat tidak menghargai kemampuan dan keadilan. Dengan kata lain, banyak nepotisme menyebabkan munculnya ketidakadilan dalam memperebutkan jabatan karena bukan berdasarkan kompetisi tetapi garis keturunan. Faktor yang kedua adalah pemerintah monarki absolut. Pemerintah ini ditandai dengan pandangan bahwa raja selalu benar. Raja yang menjabat saat itu adalah Raja Louis yang memiliki kekayaan bahwa negara adalah dirinya sendiri, sehingga tidak ada yang bisa melawannya. Karena saat itu kekuasaan raja belum dibatasi oleh undang-undang. Untuk memastikan tidak ada yang melawannya, Raja Louis membangun penjara Bastille dan membuat surat penahanan tanpa sebab untuk memastikan keabsolutannya. Keabsolutan yang dimiliki oleh raja ini pada akhirnya menimbulkan kekacauan karena raja pemerintah dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Faktor ketiga adalah krisis keuangan. Kehidupan raja dan para bangsawan istana serta permaisuri Louis yakni Maria Antoinette atau yang terkenal dengan sebutan Madame defisit. Tinggalkan Raja Louis yang sangat besar membuat keuangan negara dilanda krisis. Solusi awal yang ditawarkan adalah seluruh golongan masyarakat harus membayar pajak. Namun, golongan bangsawan pertama menolak karena membayar pajak adalah kewajiban rakyat, bukan untuk kaum bangsawan. Kebijakan ini kemudian dialihkan dengan memungut pajak yang sangat tinggi kepada rakyat demi menutup hutang negara dan mencukupi gaya hidup mewah para bangsawan. Nah, di sini ada faktor khusus. Nah, sebab khusus terjadinya revolusi Prancis adalah krisis keunggulan yang melandai negara Prancis. Krisis ini disebabkan karena pada kehidupan mewah Raja Louis XVI dan permaisurinya yang bernama Maria Antoinette yang menghambur-hamburkan keuangan negara. Akibat sikap tersebut, permaisuri Maria Antoinette dikenal sebagai Madame David. Ada ketidakadilan dalam bidang politik. Masyarakat Perancis pada waktu itu terbagi 3 golongan. Golongan 1 terdiri atas kaum bangsawan dan raja yang bebas pajak bahkan berhak memungut pajak. Golongan kedua terdiri atas kaum agama, pendeta atau cendekiawan yang bebas pajak dan mendapat uang gaji.
dari hasil pajak. Golongan ketiga adalah rakyat biasa yang hanya menjadi objek pajak. Akibat pembagian golongan tersebut menjadikan rakyat Prancis tidak mendapatkan keadilan dalam berpolitik dan pelaksanaan perekonomian. Kedua, kekuasaan absolut raja. Pemerintahan Louis XVI bersifat monarkik absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyan Louis XVI adalah Let's change mine, negara adalah saya. Untuk mempertahankan absolutnya itu, ialah mendirikan penjara Bastille. Penjara ini diperuntukkan bagi siapa yang berani menentang keinginan raja. Pemahaman juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenang raja. Mereka ditahan dengan surat absolutisme Louis XVI. Tidak dikendalikan karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang. Dalam revolusi tersebut, ada beberapa tokoh terkenal yang dianggap sentral dan penting. Siapa saja dan apa peran mereka dalam revolusi tersebut? Yuk, disimak. Raja Louis XVI. Jauh sebelum pemerintahan Raja Louis XVI, kondisi politik di Prancis sudah mulai goncang. Sejak pemerintahan Raja Louis XVI v 1643 sampai 1715. Hingga Raja Louis XVI 1715-1774, Marie Antoinette sebagai seorang ratu. Mungkin Antoinette adalah salah satu ratu Prancis yang paling dibenci oleh rakyatnya sendiri. Seperti ditulis dalam biografi Marie Antoinette juga dihukum mati melalui cara yang sama dengan suaminya dan pada tahun yang sama pula. John Locke, editor Pix. Alasan bendera Inggris ada dua, fungsinya berbeda. 7 fakta menarik orang utan primata cerdas pemakan buah. 10 daerah di Indonesia yang paling berpolusi per 15 Mei 2023. John Locke mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh sentral dengan pemikiran dan ide-idenya yang dapat menginspirasi rakyat Prancis saat itu. Napoleon Bonaparte 1769 sampai 1821 adalah salah satu tokoh terbesar yang berpengaruh dalam revolusi Prancis. Bahkan namanya masih sangat terkenal hingga kini. Ia menjadi seorang pemimpin militer dan politik negara Prancis pada saat Perang Revolusioner. Pada masa kejayaannya, ia berhasil melebarkan kekuasaan di banyak negara-negara Eropa, terutama di Eropa Barat. Karir militernya sangat cemerlang pada era revolusi Prancis dan menjadikan ia salah satu pemimpin yang paling sebagai di dataran Eropa. Peran Napoleon pada era revolusi Prancis mulai terlihat saat ia memukul mundur pasukan monarki dan pasukan kerajaan Australia yang ia anggap sebagai biang kudeta seperti ditulis dalam History Today. Tak tanggung-tanggung, Napoleon dengan ambisinya dapat melancarkan semangat brutal dengan membakar banyak meriam ke kota Paris. Kejadian tersebut menjadi salah satu tonggak kediktaran Napoleon dan ia pun dikenal oleh banyak kalangan sebagai pemimpin berani yang penuh dengan ambisi. Itulah 5 tokoh sentral yang berpengaruh dalam era revolusi. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kronologi jalannya peristiwa revolusi Prancis. Nah, kronologi jalannya peristiwa Prancis ini, yang pertama itu ada sidang Etats Generaux atau bisa juga disebut lembaga perwakilan. Sidang Etats Generaux merupakan lembaga perwakilan yang bertugas memutuskan kebijakan-kebijakan terkait upaya penyelamatan Prancis, perekonomian Prancis, krisis ekonomi pada masa pemerintahan Louis XVI. Hal tersebut menuai banyak tantangan dan tuntutan untuk membentuk
Etat Generox. Pada tahun 1789, Louis XVI memulai mengaktifkan yang selama ini dinonaktifkan. Akan tetapi, golongan-golongan ketiga tersebut menyebutkan lembaga ini tidak efektif karena hanya mementingkan kepentingan bangsawan dan gereja. Nah, yang kedua itu dibentuknya Assemble Nasional. Ketidakpuasan golongan ketiga terhadap pemungutan suara kepada Etat Generox ini yang lebih menguntungkan golongan bangsawan dan gereja menyebabkan golongan ketiga menarik diri. Dikannya Assemble Nationale semakin mendekatkan Perancis pada revolusi. Nah, yang ketiga itu ada penyerbuan penjara Bastille. Jadi, penjara Bastille ini dianggap sebagai penggambaran kekuasaan monarki Perancis. Pada tanggal 14 Juli, gerakan pemberontakan mengincar Bastille karena dianggap menyimpan sejumlah besar senjata dan amunisi. Kenapa? Karena penjara Bastille mampu dikuasai walaupun dengan berperang. Meskipun terjadi gencatan senjata yang mencegah pembantaian massal, Gubernur Marquis Bernardet Launay dipukuli, ditusuk, dan dipenggal kepalanya diletakkan di ujung tombak dan diarak keliling kota. Pasca jatuhnya penjara Bastille, rakyat kemudian membentuk pemerintah bernama Commune Paris. Pengaruh revolusi Prancis bagi kehidupan manusia. Yang pertama, republikanisme. Revolusi Prancis ikut menyebarluaskan paham republikanisme. Penghapusan monarki menunjukkan dengan jelas bahwa negara ada karena ada rakyat. Yang kedua, anti-feodalisme dan hak asasi manusia. Sumbangan besar revolusi Prancis terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional termasuk di Indonesia adalah semangat anti-feodalisme. Yang ketiga, nasionalisme. Revolusi Prancis membuat masyarakat semakin bersatu sebagai satu bangsa nasional di bawah Napoleon Bonaparte. Nasionalisme terus tumbuh dan berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.